Selamat siang Bu Diana, Bu Emi, Selamat siang. sehat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan coaching ya. Untuk yang pertama Bu Diana selaku sebagai coachnya, Bu Emi sebagai coachnya. Untuk Bu Diana pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pengembangan kompetensi coaching. Kemudian untuk Bu Diana, bolehkah saya tahu kompetensi mana yang ingin panjenengan atau Bu Diana kembangkan bersama? Iya, saya ingin mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Diana, kemudian untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot adalah dua hal yang sangat penting dalam suatu coaching. Kemudian pada bagian mana yang ingin Bu Diana fokuskan perhatiannya saat mengamati nanti? Iya, saya ingin fokus pada bagian saat saya mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam pemikiran coach. Kemudian untuk Bu Diana, bagaimana Bu Diana menilai nilainya sendiri mengenai kompetensi tersebut pada saat ini? Kemudian apa harapan dari sesi observasi pada kali ini? Saya rasa saya sudah cukup baik ya Pak dalam hal mendengarkan, tetapi mungkin masih bisa lebih baik dalam mengajukan pertanyaan yang benar-benar membantu coach berpikir lebih dalam. Saya berharap observasi ini bisa memberikan saya umpan balik untuk memperbaiki teknik bertanya saya. Baik Bu Diana, saya akan memperhatikan bagaimana nanti Bu Diana mengelola pertanyaan tersebut. Setelah sesi coaching nanti kita akan berdiskusi lebih dalam untuk membahas hasil dari coaching pada kali ini. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu Diana. Selamat siang Bu Emi. Siang Bu Diana. Selamat siang Bapak Satya. Selamat siang Bu Diana. Terima kasih sudah bersedia untuk Bu Emi pada sesi coaching ini. Sebelum kita mulai, apa kira-kira tujuan dari percakapan kita hari ini dan apa yang ingin Ibu Emi capai pada kesempatan ini? Baik Bu Diana, saya ingin memahami cara mengelola waktu dengan baik saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Baik, bisa Ibu Emi jelaskan bagaimana Ibu menilai pengelolaan waktu saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sejauh ini dan apa yang menjadi tantangan utamanya? Tantangan utama saya adalah sulitnya memastikan waktu setiap kelompok siswa mendapat perhatian yang cukup. Sementara waktu sering terasa tidak cukup untuk menyelesaikan semua kegiatan sesuai kebutuhan anak-anak. Jadi di sini pengelolaan waktu ya yang menjadi masalah ketika Ibu Emi berusaha memberikan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian peluang apa sih yang menurut Ibu Emi bisa digunakan untuk memperbaiki situasi ini? Saya pikir saya bisa mencoba menggunakan lebih banyak strategi, Bu Diana, strategi belajar, terutama strategi belajar mandiri untuk beberapa kelompok, agar saya bisa lebih fokus pada kelompok siswa yang memerlukan dukungan lebih intens. Nah, itu ide yang sangat menarik. Bagaimana Ibu Emi berencana mengimplementasikan strategi ini di kelas? Dan kira-kira langkah konkret apa yang akan Ibu ambil? Saya akan mulai dengan merancang kegiatan belajar yang memungkinkan kelompok mandiri untuk bekerja dengan bahan pembelajaran yang lebih mudah diakses. Sementara saya memberikan lebih banyak waktu pada kelompok yang membutuhkan lebih banyak bimbingan. Saya juga akan mengatur waktu untuk memastikan setiap kelompok mendapatkan porsi yang sesuai. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kira-kira apa sih komitmen dari Ibu Emi terhadap rencana ini? Dan siapa yang mungkin bisa membantu Ibu Emi dalam menjaga komitmen tersebut? Saya berkomitmen untuk mencoba strategi ini minggu depan. Saya mungkin akan berdiskusi dengan rekan sejawat yang pernah menerapkan strategi serupa untuk mendapatkan masukan. Oke, bagus. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama Bu Diana.
Terima kasih Bu Diana, Bu Emi sudah melakukan sesi coaching pada kali ini. Kemudian untuk Bu Diana, atas sesi yang telah berlangsung tadi, sekarang mari kita tinjau prosesnya secara bersama-sama. Iya. Bagaimana menurut Ibu Diana tentang performa coaching pada waktu tadi? Saya merasa cukup baik sih dalam mendengarkan, tetapi mungkin ada bagian pertanyaan yang masih bisa saya gali lebih mendalam lagi. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bu Diana? Tentu saja, sangat boleh. Terima kasih Bu Diana. Pada waktu atau saat coaching tadi, Bu Diana bertanya tentang tantangan dalam mengelola waktu. Iya. Saya melihat bahwa Bu Diana mampu membangun suasana yang nyaman dan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan coaching untuk berpikir lebih kritis atau lebih dalam. Itu sudah sesuai dengan standar coaching Bu Diana. Terima kasih Pak Satya, saya sangat senang mendengarnya. Namun Bu Diana, saya juga melihat bahwa pada saat pertanyaan terakhir tadi, ada peluang untuk lebih dalam untuk menggali emosi dari seorang coach atas perasaan terkait bagaimana mereka merasa tentang strategi yang akan diterapkan di kelasnya. Misalkan, Anda bisa bertanya, bagaimana perasaan Anda tentang efektivitas strategi ini bisa membantu siswa dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana pendapat tersebut kepada Bu Diana? Iya, saya rasa itu bisa membantu lebih banyak menggali refleksi coach sih. Saya akan mencoba mengajukan pertanyaan refleksi seperti itu di sesi berikutnya Pak Satya. Bagus sekali Bu Diana atas jawabannya. Kemudian apa yang akan Bu Diana lakukan untuk memperbaiki hal-hal tersebut di masa yang akan datang? Ya, mungkin saya akan mencoba untuk lebih fokus pada menggali perasaan dan refleksi dari coach dalam pertanyaan-pertanyaan mendatang. Luar biasa sekali Bu Diana. Saya akan mencatat semua pengamatan kali ini dalam form supervisi akademik. Dan saya sangat mengapresiasi usaha Bapak, Ibu atau Bu Diana dan Bu Emi dalam mengembangkan kompetensi pada kali ini. Terima kasih Bu Diana dan Bu Emi pada kesempatan coaching pada kali ini. Semoga apa yang kita rencanakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih Pak. Pak Satya. Selamat siang Bu Diana. Oke, pada kesempatan ini kita akan fokus pada pengembangan kompetensi coaching yang Bapak Satya harapkan. Boleh saya tahu kompetensi mana yang ingin kita kembangkan bersama? Baik Bu Diana, untuk kali ini saya ingin mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan sekaligus mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot adalah dua hal yang penting dalam coaching. Pada bagian mana Bapak Satya ingin saya fokuskan perhatian saat mengamati nanti? Yang ingin saya fokuskan pada bagian saat saya mengajukan pertanyaan sekaligus menggali lebih dalam tentang pemikiran dari seorang coaching. Oke, bagaimana Bapak Satya menilai sendiri kompetensi tersebut saat ini? Apa harapan dari sesi observasi ini? Yang saya rasa dan saya sudah rasa cukup baik adalah dalam mendengarkan, tetapi mungkin masih bisa lebih baik dalam mengajukan pertanyaan yang benar-benar membantu coaching berpikir lebih dalam. Kemudian saya juga berharap observasi kali ini memberikan saya umpan balik untuk memperbaiki teknik saya dalam bertanya. Baik, saya akan memperhatikan bagaimana Bapak Satya mengelola pertanyaan. Setelah sesi coaching nanti, kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk membahas hasilnya. Siap Bu Diana, terima kasih. Sama-sama. Ya. Selamat siang Pak Yosi. Selamat siang Pak Satya. Pak Yosi. Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak Yosi. Alhamdulillah sehat Pak Satya. Bu Diana juga sehat. Alhamdulillah. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini adalah sesi coaching Pak Yosi. Ya. Sebelum kita mulai, apa tujuan dari percakapan kita pada kali ini? Apa yang ingin Pak Yosi sampaikan? Ya Pak Satya, jadi saya ingin memahami cara mengelola waktu dengan lebih baik
terutama saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak Yosi. Kemudian Pak Yosi, apakah bisa panjenengan jelaskan bagaimana Pak Yosi menilai penggunaan waktu saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sejauh ini? Kemudian apa yang menjadi tantangan utamanya? Iya Pak Satya, jadi tantangan utama yang saya hadapi yaitu sulitnya memastikan bahwa setiap kelompok itu mendapat perhatian yang cukup. Sementara waktu sering tidak cukup, terutama untuk menyelesaikan semua kegiatan yang mereka butuhkan. Baik Pak Yosi, kemudian untuk pengelolaan waktu, apakah menjadi masalah utama ketika Anda berusaha memberikan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing? Dalam hal ini adalah kebutuhan siswa. Kemudian peluang apa yang menurut Pak Yosi bisa gunakan untuk memperbaiki situasi tersebut? Ya, saya pikir saya bisa mencoba untuk menggunakan waktu lebih baik lagi lewat strategi belajar mandiri. Jadi artinya untuk beberapa kelompok, saya lebih menerapkan kelompok secara mandiri agar saya bisa lebih fokus pada kelompok siswa yang memerlukan dukungan lebih intensif. Baik, itu adalah ide yang bagus Pak Yosi. Kemudian juga termasuk menurut saya ide yang sangat menarik. Kemudian Pak Yosi, bagaimana Pak Yosi berencana mengimplementasikan strategi tersebut di dalam kelas? Dan langkah-langkah apa yang konkret yang bisa diambil oleh Pak Yosi dalam pengelolaan tersebut? Ya, jadi saya akan memulai dengan merancang kegiatan belajar yang memungkinkan adanya kelompok mandiri untuk bekerja dengan bahan pembelajaran yang mudah diakses. Sementara itu, saya bisa memberi waktu lebih banyak lagi kepada kelompok-kelompok yang butuh bimbingan. Saya juga akan mengatur waktu untuk memastikan setiap kelompok mendapat proporsinya yang sesuai. Bagus sekali Pak Yosi, penjelasannya cukup gamblang. Kemudian Pak Yosi, apa komitmen Pak Yosi terhadap rencana-rencana tersebut? Dan siapa yang bisa membantu Pak Yosi dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, saya berkomitmen akan mencoba strategi ini paling tidak minggu depan. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat yang pernah menerapkan strategi serupa supaya saya mendapatkan ide atau masukan. Terima kasih Pak Yosi atas coaching kali ini. Semoga dengan rencana tersebut dapat diimplementasikan di kelas dan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan oleh Pak Yosi. Amin. Oke Pak Satya, terima kasih kembali untuk waktu dan masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Satya atas sesi yang telah berlangsung. Sekarang mari kita tinjau prosesnya. Bagaimana menurut Bapak Satya tentang performa coaching tadi? Saya rasa pada coaching tadi yang sudah berlangsung saya dapat mendengarkan dengan baik, tetapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa digali lebih dalam. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu Diana, monggo. Pada saat Bapak Satya bertanya tentang tantangan dalam mengelola waktu, saya melihat bahwa Bapak Satya sudah mampu membangun suasana yang nyaman dan pertanyaan-pertanyaannya mengarahkan coach untuk berpikir lebih kritis. Itu sudah sesuai dengan standar coaching. Terima kasih Bu Diana, senang sekali saya mendengarkan penjelasan dari panjenengan. Ya, namun saya juga melihat bahwa pada saat pertanyaan terakhir ada peluang untuk lebih menggali emosi atau perasaan coach terkait bagaimana mereka merasa tentang strategi yang akan diterapkan. Misalnya, Anda bisa bertanya, bagaimana perasaan Anda tentang efektivitas strategi ini dalam membantu siswa? Bagaimana pendapat Bapak Satya jika seperti itu? Ya, saya rasa saya bisa membantu itu lebih dalam menggali refleksi dari seorang coach. Saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif seperti sesi-sesi di masa yang akan datang. Bagus sekali. Apa yang akan Bapak Satya lakukan untuk memperbaiki hal ini di masa mendatang? Yang saya lakukan di masa yang akan datang, saya akan mencoba lebih fokus dalam menggali informasi dan menggali perasaan. Sekaligus saya akan membuat refleksi dari coach dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya.
Luar biasa. Saya akan mencatat semua pengamatan ini dalam form supervisi akademik. Dan saya akan sangat mengapresiasi usaha Bapak Satya dalam mengembangkan kompetensi. Terima kasih Bu Diana atas penjelasannya. Sama-sama Pak Satya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang Bu Emi. Siang, Pak. Selamat siang Pak Satya. Oke Bu Emi, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pengembangan kompetensi coaching yang Bu Emi harapkan. Nah, Bu Emi, kalau boleh saya tahu kompetensi mana yang ingin kita kembangkan bersama? Saya ingin mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Baik Bu Emi, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot adalah dua hal yang penting dalam coaching. Pada bagian mana Bu Emi ingin saya fokuskan perhatian saat mengamati nanti? Saya ingin fokus pada bagian saat saya mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam pemikiran coaching. Oke, Bu Emi, bagaimana Bu Emi menilai diri sendiri kompetensi tersebut saat ini? Apa harapan dari sesi observasi ini? Saya merasa saya sudah cukup baik dalam mendengarkan. Namun mungkin masih bisa lebih baik dalam mengajukan pertanyaan yang benar-benar membantu coaching berpikir lebih dalam. Saya berharap observasi ini bisa memberikan saya umpan balik untuk memperbaiki teknik bertanya saya, Pak. Oke, baik Bu Emi. Saya akan memperhatikan bagaimana Bu Emi mengelola pertanyaan. Setelah sesi coaching nanti, kita akan berdiskusi lagi lebih lanjut untuk membahas hasilnya. Begitu ya Bu Emi? Ya, terima Iya, kasih Pak. Bu Emi. Terima kasih, Pak Yusi. Selamat siang, Pak Satya. Selamat siang Bu Emi. Terima kasih sudah bersedia untuk sesi coaching ini. Sebelum kita mulai, apa tujuan dari percakapan kita hari ini, Pak? Apa yang ingin Pak Satya capai? Saya ingin memahami cara mengelola waktu Bu Emi dengan lebih baik saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berada di kelas saya. Baik, Pak. Bisa Pak Satya jelaskan bagaimana Bapak menilai pengelolaan waktu saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sejauh ini? Apa yang menjadi tantangan utamanya, Pak? Begini Bu Emi, menurut saya tantangan utama yang saya hadapi adalah sulitnya memastikan bahwa setiap kelompok siswa itu mendapat perhatian yang cukup baik. Sementara waktu sering terasa tidak cukup untuk menyelesaikan semua kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pengelolaan waktu menjadi masalah nggih, ketika Pak Satya berusaha memberikan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Peluang apa yang menurut Pak Satya bisa gunakan untuk memperbaiki situasi ini? Yang saya rasa dan saya pikirkan Bu Emi, saya akan mencoba menggunakan lebih banyak strategi belajar secara mandiri untuk beberapa kelompok agar saya bisa lebih fokus pada kelompok siswa yang memerlukan dukungan yang lebih intensif. Itu ide yang sangat menarik, Pak. Bagaimana Pak Satya berencana mengimplementasikan strategi ini di kelas dan langkah apa saja yang akan Anda ambil? Yang akan saya lakukan dan saya ambil yaitu saya akan memulai dengan berencana atau merancang kegiatan belajar yang memungkinkan kelompok mandiri untuk bekerja dengan bahan pembelajaran yang lebih mudah diakses atau didapatkan. Sementara saya akan memberikan lebih banyak waktu pada kelompok untuk membutuhkan lebih banyak bimbingan dari saya. Kemudian saya juga akan mengatur waktu untuk memastikan setiap kelompok mendapatkan porsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagus sekali Pak Satya.
apa komitmen Panjenengan terhadap rencana ini dan siapa yang bisa membantu Pak Satya dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen tersebut, saya akan berkomitmen untuk menjaga strategi ini di minggu depan, Bu Emi. Kemudian Oke. saya mungkin akan berdiskusi dengan sejawat yang pernah menerapkan strategi serupa tentang diferensiasi untuk mendapatkan masukan supaya saya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak Satya, terima kasih Pak Yosi. Terima kasih juga Bu Emi. Terima kasih Bu Emi, terima kasih Pak Satya atas sesi coaching yang telah berlangsung. Nah sekarang mari kita tinjau prosesnya. Bagaimana menurut Bu Emi tentang performa coaching ini tadi? Saya merasa cukup baik dalam mendengarkan, namun ada bagian pertanyaan yang masih bisa saya lakukan lebih mendalam, Pak. Oke, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Siap, Pak. Ya, pada saat Bu Emi bertanya tentang tantangan dalam mengelola waktu, saya melihat bahwa Bu Emi mampu dalam membangun suasana yang nyaman dan pertanyaan-pertanyaannya mengarahkan coaching untuk berpikir lebih kritis. Jadi itu sudah sesuai dengan standar coaching. Terima kasih Pak Yo, saya sangat senang mendengarnya. Ya, terima kasih kembali Bu. Namun, saya juga melihat bahwa pada saat pertanyaan terakhir, ada peluang untuk lebih menggali emosi atau perasaan coaching terkait bagaimana mereka merasa tentang strategi yang akan diterapkan. Misalnya Bu Emi bisa bertanya, bagaimana perasaan coaching tentang efektivitas strategi dalam membantu siswa. Nah, bagaimana pendapat Bu Emi? Ya Pak, saya rasa itu bisa membantu lebih banyak menggali refleksi coaching. Saya akan mencoba mengajukan pertanyaan reflektif seperti itu di sesi berikutnya, Pak. Ya, Bu Emi, bagus sekali. Apa yang akan Bu Emi lakukan untuk memperbaiki hal itu di masa yang mendatang? Saya akan mencoba untuk lebih fokus pada menggali perasaan dan refleksi dari coach dalam pertanyaan-pertanyaan mendatang, Pak Yos. Oke, luar biasa. Saya akan mencatat semua pengamatan ini dalam form supervisi akademik. Dan saya sangat mengapresiasi usaha dari Bu Emi dalam mengembangkan kompetensi ini. Begitu, terima kasih Bu Emi. Terima kasih, Pak Pak Yos. Satya.